maka dia akan bisa mensucikan diri. Seperti sebagian kelompok-kelompok sufi. Sebagian kelompok-kelompok sufi memperhatikan urusan mensucikan hati, memperhatikan urusan ini. Setelah itu dia pergi ke kuburan minta sama orang mati. Ini khusyuk apa itu? Ketika berdoa menangis, dibuat indah oleh setan. Amalannya itu dibuat indah oleh setan. Dibiarkan begitu dalam kesesatannya. Dibuai. Setelah doa minta sama orang mati. Wahai Syekh Fulan, selamatkan kami. Wahai Syekh Fulan, padahal Syekhnya sudah mati. Wahai Syekh Imam Fulan, selamatkan kami. Wahai Kiai Fulan, selamatkan kami. Minta rezeki, minta ini, minta ini, minta ini. Di Sudan itu ada satu makam wali, ada lubangnya untuk masukkan uang. Jadi butuh apa? Masukkan uang dulu, baru minta di situ. Wahai Imam Fulan, minta ini. Wahai Imam Fulan, minta ini. Kira-kira yang ambil uangnya itu siapa? Hah? Imam yang ngambil duit, bangun dari kuburan terus ngambil duitnya gitu. Untuk beli apa imamnya duitnya itu? Sudah mati dia. Ada begitu. Minta sama selain Allah Azza wa Jalla itu bentuk kesyirikan. Bertawakal kepada selain Allah dengan jimat-jimat, pesugihan-pesugihan. Betapa banyak zaman sekarang ini warung-warung, sekelas warung-warung aja, warung makan aja sudah main begituan untuk meningkatkan omset. Yang terakhir saya baca di Surabaya atau di Jawa Timur, saya lupa di mana. Ada warung bakso memakai pesugihan. Jadi warung bakso itu ramai sekali. Semua pegawainya dilarang menuangkan kuah. Kuahnya yang menuangkan hanya bosnya saja. Suatu saat karena saking ramainya, bosnya sedang ada telepon, karena antri terlalu banyak, pegawainya nekat. Kemudian dibukalah pancinya itu, diambil kuah. Sekali waktu nyangkut suatu hal, dibuka ternyata celana dalam. Pesugihannya pakai celana dalam. Lihat sampai di mana akalnya orang sekarang. Minta pesugihan pakai celana dalam. Ini masuk di portal-portal berita di internet. Saya baca beberapa kali. Dan ini banyak sekali. Nyantet warungnya orang. Orang lewat situ kelihatannya tutup terus warungnya, padahal terbuka. Karena disihir. Jadi sekelas saingan mat'am, saingan restoran, saingan warung, berani menggadaikan imannya. Berani jual imannya pakai ilmu sihir. Dia beli ilmu sihir, digadai pakai imannya. Berani beli kekufuran untuk duit sepiro sih warung ini. 1 miliar. 2 miliar. Kan enggak mungkin. Ada seseorang ingin punya anak. Seorang perempuan. Karena beberapa tahun enggak punya anak, pergi ke dokter, pergi kemana, dia berusaha terus sampai dia putus asa, akhirnya pergi ke dukun. Sudah dilarang sama orang tuanya, tapi nekat. Dilarang oleh suaminya, tapi nekat. Saya heran ini ya, kok suaminya bisa sampai istrinya nekat pergi ke dukun. Ya padahal suaminya enggak mengizinkan. Akhirnya oleh dukunnya dibilang kamu bakal punya anak. Habis ini kamu hamil, syaratnya kamu kalau periksa ke dokter dilarang USG. Tidak lama kemudian betul mulailah ada ciri-ciri hamil, perutnya membesar. Orang tuanya tetap tidak tenang. Setelah itu nggak lama kemudian orang tuanya berencana umroh, berangkat umroh, entah dapat mimpi atau apa, pulang kembali, anak ini diruqyah oleh ibunya. Apa yang terjadi? Perutnya kempes. Terus isinya apa tadinya itu? Hah? Allah kalau bilang kasih anak, kasih. Kalau bilang nggak kasih anak, dukun bilang kasih anak, dukunnya bingung. Ternyata nggak bisa ini, diapakan? Dipelundungkan perutnya, rahimnya begitu. La haula wala quwwata illa billah. Ini menggadai imannya. Mintanya yang memberi rezeki itu Allah, malah mintanya sama selain Allah, menggunakan kekufuran, menggunakan kesyirikan.
Inilah pokok dari segala tazkiyatun nafas. Yang harus dibenahi pertama adalah konsep bagaimana mengesahkan Allah. Sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu kan sila pertama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang bisa merealisasikan keesaan Tuhan itu siapa? Hanya agama Islam saja. Selain Islam belum bisa merealisasikan ketuhanan atau keesaan dalam konsep ketuhanan. Inilah pokok di mana kita memulai mensucikan diri kita. Jangan mulai dari yang lain. Anda akan sia-sia. Kalau semua cara Anda tempuh untuk mensucikan diri yang satu ini tidak ditempuh, kita mati waliyadzubillah bawa dosa syirik, percuma itu amalan. Amalan-amalan tazkiyatun nafasnya percuma, hilang semuanya.